Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesir. Kelihatannya masih banyak yang kebanjiran ini. Kasihan mereka. Kita kemarin sudah kerjasama dengan PGLI dan Bala Keselamatan ya Mas ya. Kita membantu mereka yang kebanjiran. Kami uangnya sudah diserahkan pada mereka, terserah membaginya mereka. Kita diminta untuk membantu secara fisik, kita nggak punya orang kan, jadi kita membantu keuangan. Ya ala kadarnya bisa membantu mereka, kerjasama dengan mereka untuk yang kebanjiran ini. Saudara, ada dua pelajaran ya yang kita hendak. Yang satu mengenai bacaan kita, yang satu kita melanjutkan pelajaran minggu lalu. Ya. Mungkin saudara merasa aneh, kok di dalam kitab suci itu banyak silsilah. Sebelum itu saya akan mengingatkan beberapa hari yang lalu di media sosial di Facebook, Deddy Corbuzier yang baru saja jadi mualaf ikut-ikutan jadi ngawur, menyebutkan bahwa perayaan Natal itu, Santa Claus itu adalah perayaan pagan, perayaan agama kafir, dan Santa Claus itu ciptaan Coca-Cola. Nah, ini ada kaitannya, perlu saya bicarakan ini karena ini bacaannya pas itu dan kita mau merayakan Natal, besok itu bacaan mempersiapkan Natal. Nah, banyak orang sekarang meributkan masalah Natal. Nggak mungkin Natal itu tanggal 25 Desember. Sebab pada waktu dari Desember itu hawanya dingin di Bethlehem. Tidak mungkin ada orang gembala mengembalakan domba di tempat itu. Dari bacaan kita yang kita baca sekarang, dari Matius 1 pasal 1 ayat 125, ada nggak di situ Santa Claus? Kita orang Kristen Ortodoks, Natal bukan merayakan Santa Claus, dan Santa Claus memang tidak ada kaitannya dengan perayaan liturgi dalam gereja Ortodoks. Yang kita rayakan adalah memang betul-betul hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita menanggapi kritik itu? Itu perayaan pagan. Karena tanggal 25 Desember itu adalah perayaan Dewa Sol Invictus, Dewa Matahari yang tak terkalahkan, kata mereka. Dan orang Kristen mengambil alih perayaan itu, lalu dijadikan perayaan peringatan kelahiran Yesus. Saudara, saya perlu berikan informasi di sini. Pertama, memang perayaan Natal baru menjadi perayaan terpisah pada abad keempat, betul. Tetapi sebelum itu perayaan Natal itu disatukan dengan perayaan Epifani dari abad pertama, yaitu perayaan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan itu yang tetap dipegang oleh gereja Armenia. Sampai sekarang gereja Armenia, gereja Oriental, bukan gereja Ortodoks Timur, Ortodoks Oriental, itu merayakan hari Natalnya bersamaan dengan hari raya Epifani, hari raya pembaptisan Yesus. Jadi tidak benar bahwa Natal itu mengambil dari perayaan pagan. Tidak benar sama sekali. Itu fitnah dan dusta. Kita yang berasal dari gereja purba, kita tahu apa yang kita lakukan dalam sejarah gereja kita. Bahwa Natal dirayakan sejak awal bersamaan dengan hari raya Epifana. Baru abad keempat dipisah menjadi perayaan yang
terpisah. Nah, waktu itu ada kaisar Romawi yang merasa ketakutan dengan perkembangan iman Kristen, dengan popularitas iman Kristen. Lalu ingin meniru-niru apa yang dilakukan orang Kristen dengan membangkitkan kembali agama pagan, dengan menciptakan perayaan namanya perayaan Saturnalia, yaitu perayaan Dewa Matahari Sol Invictus ini, tanggal 25 Desember. Jadi terbalik, bukan kita yang mengambil dari mereka, mereka yang meniru perayaan umat Kristen. Yang pagan itu dalam usaha untuk membendung supaya orang-orang pagan, para penyembah berhala itu tidak banyak yang jadi Kristen, mereka membuat meniru-niru perayaannya orang Kristen. Itu sama dengan di Korea. Ketika sama kuliah di sana dulu. Karena begitu populernya agama Kristen waktu itu, agama Buddha, namanya agama Buddha Won, aliran Won di Korea sana, lalu mengadakan perayaan-perayaan yang mirip dengan kekristenan. Hanya satu yang mereka tidak bisa lakukan, kebangkitan Buddha, nggak ada itu. Ini yang sama dilakukan oleh Kekaisaran Romawi ini. Jadi bukan orang Kristen mengambil dari orang Romawi, enggak. Sebaliknya orang Romawi ini untuk membendung supaya tidak banyak orang menjadi Kristen dengan menciptakan perayaan Hari Raya Saturnalia. Yang dirayakan adalah Dewa Matahari. Itu satu. Dan jikalau mereka mengatakan tidak mungkin itu Yesus lahir bulan Desember. Kalau bulan Desember itu kan dingin sekali, jadi nggak mungkin ada gembala-gembala di padang. Apa yang mereka tidak mengerti adalah bahwa kota Bethlehem itu dekat dengan Yerusalem, dan di situ ada Bait Allah waktu itu. Dan di Bait Allah itu setiap pagi dan setiap sore selalu ada korban. Korbannya binatang. Maka harus binatang tersedia setiap hari. Nah, binatang yang tersedia untuk korban setiap hari itu taruh di mana? Taruh yang dekat di Yerusalem, itulah di kota Bethlehem. Jadi gembala-gembala itu bukan gembalakan di padang biasa gitu, enggak. Gembala ada kandangnya, ada padangnya yang untuk gembala, untuk domba-domba yang nantinya setiap paginya untuk persediaan bait Allah, gitu loh. Jadi biarpun itu musim dingin, musim panas, musim salju, musim apa, ya tetap ada binatang itu harus di situ karena besok paginya mau digunakan untuk korban. Jelas ini ya. Nah, bahwa argumentasi mereka tidak mungkin Yesus dilahirkan tanggal 25 Desember karena tidak mungkin gembala ada di padang, sudah kita jelaskan. Bahwa itu di situ itu bukan binatang yang digembalakan biasa, itu binatang persediaan untuk korban esok paginya. Tanggal 25 setiap tahun harus ada, setiap hari harus ada binatang itu, dan itu tempatnya di dekat dengan Yerusalem, yaitu di Bethlehem. Saya sudah ke sana beberapa kali. Ya, Bethlehem memang hanya beberapa menit aja dengan kendaraan dari Yerusalem. Selanjutnya mana Santa Claus. Bagaimana Santa Claus ini? Memang betul Santa Claus itu ciptaan Coca-Cola. Saya ceritakan sejarahnya. Santa Claus itu dulu ada orangnya. Itu adalah seorang episkop yang namanya Nikolaus dari Mira. Episkop Nikolaus itu terkenal sangat dermawan dan sangat peduli sama umatnya, sehingga dia sering keliling ke wilayah-wilayah di wilayah keepiskopannya, diosisnya, untuk melihat orang-orang mana yang miskin yang perlu pertolongan. Suatu malam, kalau dia keliling, dia tidak mau diketahui orang, dia sendiri malam-malam biasanya. Suatu malam dia sampai ke suatu kampung, dia mendengar ada satu rumah
Kok ada orang menangis di situ? Didekati, ternyata yang menangis ini anak gadis punya bapak seorang janda, seorang duda yang tidak mampu. Anak gadis ini mau menikah. Menurut budaya di situ di zaman itu, yang memberikan mas kawin dalam pernikahan itu bukan laki-laki pada perempuan, tapi perempuan kepada laki-laki. Masih banyak budaya seperti itu. Di India juga ada gitu ya. Makin tinggi kedudukan laki-laki itu, perempuannya itu makin banyak harus memberikan uang kepada laki-laki ini, mas kawinnya. Nah, anak gadis ini mau menikah, papanya tidak punya uang untuk menjadi mas kawinnya. Dia menangis. Episkop Nikolaus mendengar ini kasihan orang ini. Lalu akhirnya dia membantu supaya anaknya bisa menikah, mengambil uang perbendaraan, uang dari perbendaraan diosesnya, kantor episkopnya, ditaruh di kantong. Tanpa diketahui orang, dia kembali. Lalu kantong itu dimasukkan ke cerobong asap jatuh ke situ. Paginya orang tua tiga gadis ini melihat, loh apa ini? Wah, disangka dari malaikat. Wah, gembira sekali. Tapi lama-lama karena dia sering melakukan kebaikan, malah lama-lama diketahui bahwa episkop inilah yang sering membantu orang miskin ini. Akhirnya dia dikenal sebagai seorang dermawan dan ternyata dinyatakan sebagai orang suci. Itulah Santo Nikolaus, Jana Suci Nikolaus yang kita peringati. Jadi aslinya itu adalah Santo Nikolaus. Akhirnya cerita ini menjadi budaya populer di negeri Belanda. Namanya jadi Sinterklaas. Dan Sinterklaas itu selalu disertai oleh pembantunya yang berkulit hitam. Namanya Zwarte Piet atau Piet si hitam. Akhirnya jadi budaya, ya. Dan itu dirayakan dengan Natal karena apa? Natal itu identik dengan kemurahan hati Allah yang memberi kepada kita anaknya sebagai keselamatan kita. Maka kemurahan hatian daripada Sinterklaas, Santa Claus ini, bukan Saint Nicholas ini, dijadikan simbol secara budaya kemurahan Allah kepada manusia. Akhirnya bangsa Belanda melakukan imigrasi ke Amerika. Tinggal di New York, di suatu wilayah yang namanya Harlem kalau saya tidak salah. Nah, budayanya dibawa. Kalau Natal selalu ada Sinterklaas, ada Zwarte Piet, dan itu menjadi budaya populer di antara orang-orang imigran Belanda di New York. Waktu itu perusahaan Coca-Cola melihat kesempatan ini untuk menjadikan iklan. Sinterklaas diangkat menjadi, ya kayak di Indonesia kan ada iklan, ada iklan yang mengambil tokoh siapa, itu kan ada di Indonesia juga kan. Dijadikan tokoh iklan ini diberi baju merah, bajunya Coca-Cola. Dan akhirnya nama Sinterklaas diinggriskan menjadi Santa Claus. Dipasang di mana-mana. Jadi Sinterklaas yang kita kenal dengan baju merah itu memang ciptaan Coca-Cola, tapi Sinterklaas, Santa Claus ini berasal dari orang sungguhan, bukan pagan ini. Orang sungguhan yang berasal dari Turki, dari kota Mira. Siapa namanya? Santo Nikolaus. Dodi Corbuzier salah, hanya benar separuh. Ya mungkin nggak ada separuh juga, mungkin seperempat. Karena Santa Claus ini memang ada orangnya tadinya dan tidak ada kaitannya dengan pagan. Hanya setelah dipakai Coca-Cola ini ceritanya ditambah-tambah.
Akhirnya ceritanya Santa Claus ini dikaitkan dengan cerita Papa Noel yang berasal dari kutub utara. Katanya rumahnya di salju di kutub utara, punya kereta terbang yang menarik apa? Rusa, 4 rusa itu kemana-mana membawa hadiah. Nah, itu sudah jadi mitologi kalau itu memang. Itu tidak ada kaitannya dengan Sinterklas, tidak ada kaitannya dengan Jana Suci Nikolaus. Jadi saudara, kalau ada cerita-cerita gini, seharusnya tanya dulu. Jangan membuat lemparan fitnah dan lemparan hoax seperti itu tentang iman Kristen. Oleh karena itu bagi kita di gereja ortodoks, kita tidak punya figur Sinterklas, nggak ada kan? Yang kita rayakan ya memang kelahiran Yesus, di mana pagannya gitu loh. Di mana pagannya? Makanya bacaan kita hari ini adalah bacaan tentang nenek moyang Yesus. Pertama dari kitab Ibrani tadi, Abraham, Yakub, ini siapa? Itu adalah seluruh perjanjian lama itu adalah nenek moyang Yesus. Mengapa ada silsilah ini? Untuk menunjukkan bahwa Mesias itu bukan orang ngaku-ngaku, tidak tahu, tidak bisa dilacak dari mana asalnya. Kalau Mesias Yesus Kristus itu bisa dilacak asalnya dari Abraham. Mengapa Abraham? Karena Allah menjanjikan melalui keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Makanya inilah silsilah Yesus Kristus, anak Abraham. Coba kita baca di dalam Kejadian 22 ayat 18. Saya jelaskan bacaannya dulu, baru kita kembali kepada pelajaran kita yang lalu. Ya. Karena ini mau Natal. Tolong bacakan. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Nah, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Nah, keturunan ini siapa? Galatia 3:16. Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Nah, makanya disebut inilah silsilah Yesus Kristus anak Abraham. Maka ada silsilah ini untuk menunjukkan, oh iya kalau gitu Yesus ini ya ini keturunan Abraham itu betul kalau gitu. Dia bukan nabi ngaku-ngaku. Dia bukan silsilah ngaku orang ngaku-ngaku tidak punya silsilah. Itu. Makanya sangat penting silsilah itu untuk mensahkan garis dan jalur keturunan bahwa dia memang anaknya Abraham yang dijanjikan itu. Nah, dalam hal ini agama Islam mengatakan anaknya Abraham yang akan menjadi Adam itu adalah Ismail yang menurunkan Nabi Muhammad. Alkitab sudah menjawab itu anaknya siapa? Ishak. Dan bukan hanya itu. Untuk menjadi nabi terakhir, menjadi Mesias bukan hanya keturunan Abraham saja, tapi juga keturunan Daud. Nah, dalam hal ini Islam tidak akan bisa menjawab Muhammad bersama, sebab Daud itu orang Yahudi jelas sekali. Muhammad bukan. Gimana Muhammad bisa jadi keturunan Daud? Mengapa ada keturunan Daud? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Abraham, anak Daud. Mengapa ada Daud di situ? Karena ada janjinya Allah di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 12. 2 Samuel 7 ayat 12. Apabila umurmu sudah genap dan kau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya.
Ayat 14. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai. Jadi seluruh keturunan Daud itu menjadi wakilnya Allah, sehingga Allah dikatakan sebagai bapaknya, dia sebagai anaknya, raja-raja ini. Tapi teruskan. Dipakai orang dengan pukulan diberikan anak-anak manusia. Sehingga makanya kalau anak-anak Daud itu, raja-raja Daud itu memberontak terhadap Allah, ya dipukul seperti janjinya. Terus? Tapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanku. Terus? Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, kalau begitu, kalau kokoh tahtanya Daud itu selama-lamanya, padahal kenyataannya sesudah Salomo mati karena dosanya punya istri 1000. Betul, Salomo itu istrinya 1000. Coba baca dalam 1 Raja-Raja pasal 11. Istrinya 300, gundiknya 700. Coba kita baca di dalam 1 Raja-Raja 11. Ya, saya pikir itu adalah istri apa ya? Politik ya, perkawinan politik. Tidak mungkinlah betul-betul istri gitu. Hanya jadikan harem gitu ya, disimpan di harem. 11 ayat yang ke 3. 1 Raja 11 ayat 3. Tolong bacakan. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300. Oh, istrinya 700, gundiknya 300. Terus? 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Nah, itu yang menyebabkan dia akhirnya jatuh dalam dosa menyembah berhala. Kebanyakan istri gitu ya. Dan istrinya itu adalah orang-orang penyembah berhala, jadi tarik sana sini. Akhirnya dia jatuh menyembah berhala, meskipun akhirnya bertobat, terbukti dia menulis surat apa? Pengkhotbah. Itu wujud pertobatannya. Sia-sia dari segala kesia-siaan, segala sesuatu sia-sia. Jadi dia menyadari sia-sianya itu, ya. Nah, kerajaannya pecah jadi 2. Kerajaan utara namanya kerajaan Samaria atau kerajaan Israel, yang rajanya selalu saling serobot menyerobot kekuasaan, ganti-ganti, sampai akhirnya kerajaan utara ini digempur Raja Assyria. 11 suku dari kerajaan utara ini diboyong entah kemana dalam tawanan, nggak kembali, sehingga mereka disebut 10 suku Israel yang hilang sampai sekarang. Lalu kerajaan yang selatan berpusat di kota Yerusalem, namanya kerajaan Yehuda, yang dipimpin anak-anak keturunan Daud. Dan itu pun akhirnya digempur kerajaan Babylon. Diboyong juga, tapi 70 tahun kemudian di bawah Ezra dan Nehemia mereka kembali. Mereka kembali mengadakan kerajaan Israel. Pertanyaannya, kalau betul kerajaan Daud ini adalah tahtanya tahta kekal selama-lamanya, lah kok kerajaannya hancur, tidak ada satu anaknya pun yang mau mendirikan kerajaan kekal. Akhirnya apa Allah salah? Tidak. Bukan Allah yang salah, berarti ada anak Daud lagi nanti yang akan mendirikan kerajaan kekal itu. Itulah Mesias. Disitulah munculnya ide tentang adanya Mesias, adanya Al-Masih, adanya Raja Penyelamat. Dan itulah sebabnya ketika malaikat datang kepada Maryam, memberitahu kepada Maryam tentang Yesus, Lukas 1 ayat 32. Tolong bacakan. Lukas 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Terus? Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Nah, itu kaitannya di situ. Tuhan Allah akan mengaruniakan tahta Daud bapa leluhurnya. Terus? Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan Nah, berkesudahan. itu baru itu digenapi di dalam Yesus. Makanya
pada waktu Yesus di dunia banyak orang menyebut dia anak Daud, tolonglah saya, karena mereka tahu dia itu Mesias, dia itu anak Daud. Mesias artinya imam kekal, raja kekal, nabi kekal. Berarti kalau dia nabi kekal, dia nabi terakhir. Kalau dia diakui sebagai Al-Masih, sebagai Mesias, berarti dia nabi terakhir. Tidak ada nabi sesudah dia gitu. Dia imam yang terakhir, tidak ada imam sesudah dia. Dia raja mutlak. Nah ini artinya Mesias itu. Berarti kalau begitu, kalau ada orang ngaku-ngaku jadi nabi atau nabi terakhir, padahal nabi terakhir itu artinya Mesias. Dan Mesias itu harus keturunan Daud. Dan kalau orang itu tidak bisa melacak dari keturunan Daud, dipertanyakan, kamu itu asalmu dari mana? Keturunan Daud bukan, kok ngaku-ngaku begini, gitu pertanyaan nanti. Makanya tidak cukup hanya keturunan Abraham, harus juga keturunan Daud. Sebab pada dua titik inilah Mesias itu keabsahannya dibuktikan. Maka Injil Matius mulai dengan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Abraham, anak Daud. Selanjutnya dia. Jadi ini silsilahnya bukan hanya sekedar daftar nama, itu ada tujuannya. Ya. Terus kembali. Lalu di situ ada beberapa nama-nama yang perlu kita ketahui. Mengapa sih ada nama-nama ini? Ya. Kita baca ayat 3. Ada Tamar, nama perempuan di situ. Siapa Tamar ini? Tamar itu orang tunasusila yang ada di kota Yeriko. Maaf. Itu adalah menantunya Yehuda yang pura-pura jadi tunasusila. Karena ketika anaknya mati, suaminya mati, bapak mertuanya tidak mengawinkan dia dengan saudaranya yang masih hidup. Karena dalam peraturan hukum Taurat, kalau ada seorang menikah dengan seorang laki-laki, perempuan menikah dengan seorang laki-laki, suaminya mati, saudaranya harus menikahi janda ini. Namanya nikah tukar guling. Bukan hanya tanah aja, ini ada nikah tukar guling. Biarpun saudaranya masih kecil, harus dinikahkan dengan kakak iparnya ini. Nah waktu itu Yehuda, si Tamar ini anak suaminya mati, dia punya anak, nggak dinikah-nikahkan, dia jengkel, balas dendam, akhirnya pura-pura jadi wanita nakal. Si Yehudanya terjebak, punya anak lah dengan Yehuda. Akhirnya jadi punya anaknya dengan mertuanya, karena dia jengkel, dia balas dendam karena tidak dinikahkan dengan anak lainnya. Nah, itulah anak Tamar. Loh, kok ada orang di situ dimasukkan dalam silsilah Yesus, ada apa? Saya jelaskan nanti. Ya. Ada lagi, kita baca ada perempuan lagi 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Rahab ini siapa? Perempuan tunasusila yang di tembok Jericho, yang mengamankan 2 utusannya. Siapa? 2 utusannya Yosua yang masuk. Akhirnya dinikah sama salah satu dari tentara itu. Itulah jadi nenek moyangnya Tuhan Yesus. Ya, terus ada lagi. Rahab Boas memperanakan Obed dari Rut. Rut ini siapa? Rut ini wanita Moab yang bukan orang Israel. Terus 6. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Siapa istri Uria? Batseba, yang waktu lagi mandi diintip sama Daud, sehingga dia jatuh dalam dosa. Akhirnya dia merencanakan yang jahat. Uria itu kan bawahannya tentara, suruh maju paling depan, mati terbunuh. Akhirnya Batseba diambil. Nah ini kok ada cerita begini dalam Alkitab ini.
Terus udah sampai di situ ya. Mengapa nama-nama perempuan ini dimasukkan dalam silsilahnya Tuhan Yesus? Untuk menunjukkan kedatangan Mesias itu merangkul semua manusia, bukan hanya orang Yahudi saja. Makanya nenek moyang Mesias ada orang Moab, ada orang siapa ini, dan orang-orang yang tidak baik. Siapa ini? Perempuan ini? Ruth itu bukan orang Israel. Rahab, Tamar. Ini menunjukkan dengan silsilah ini dinyatakan kepada kita bahwa Mesias datang bukan hanya untuk orang baik saja. Mesias datang untuk orang berdosa supaya bertobat, dan Mesias datang tidak mengadakan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Makanya di sini ada silsilah dimasukkan dalam perempuan, dimasukkan dalam silsilah. Padahal kalau silsilahnya orang Yahudi ya laki-laki saja, tidak ada perempuan masuk. Di sini dimasukkan. Nah, ini pesan yang kita ambil dari kisah ini. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan pagan, saudara, tidak ada. Ini belas kasihan Allah di dalam Yesus Kristus yang merangkul semua manusia dari segala kalangan. Dan ditegaskan Mesias itu harus keturunan Daud. Maka kita baca dalam ayat yang ke-17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai ke Kristus. Kalau kita itu benar lebih dari 14. Coba nanti kalau punya waktu di Perjanjian Lama, itu lebih dari 14 keturunan. Kenapa diambil 14? Karena penulis Injil Matius itu tidak menerangkan simbol. 14 itu simbol namanya Daud, yang terdiri dari 4 huruf Ibrani, Dalet, Waw, Yod, Dalet. Huruf Ibraninya Dalet, Waw, Yod, Dalet. Bunyinya Daud. Daud. Daud itu Dalet, Yod, Waw, Yod, Dalet itu huruf Ibrani ya. Jumlahnya 14. Maka dengan menekan 14 ini, meskipun realitanya bukan 14, dia tidak menekankan betul-betul Mesias itu keturunan Daud yang ditetapkan oleh Allah. Maka 14, 3 angka menunjuk Tritunggal. Ini ketetapan Allah bahwa Mesias datang dari anak Daud. Jelas ini ya? Maka kita peringati ini untuk menunjukkan Kristus yang kita peringati ini besok pagi itu, karena Ortodoks merayakan hari rayanya menggunakan tanggalan yang lebih lama, yaitu tanggalan Yulian, bukan tanggal 25 Desember, tapi tanggal 6 Agustus. 6 Agustus gimana sih? 6 Januari. Dan yang kita rayakan betul-betul kita lacak dari kitab suci, nggak ada itu ngambil dari pagan. Pagan apaan? Nggak kita ambil dari mana-mana. Kita tidak ada gambar Santa Claus di sini. Sebab kita tidak merayakan Santa Claus. Sinterklas ada perayaannya sendiri. Tanggal berapa? Tanggal 19 kalau saya tidak salah. Santa Claus ada perayaannya sendiri terpisah dari itu. Jadi kalau gitu, kalau nggak tahu, ya nggak usah ngutek-ngutek agama orang lain gitu loh. Jangan bikin hoax, jangan bikin cerita dusta. Nanti malu. Orang intelek terus ngomong yang enggak tentang agama orang lain, tapi ternyata salah itu secara fakta. Jelas ya? Makanya bacaannya ya mengenai kelahiran Yesus, karena memang diperingati tentang kelahiran Yesus. Masa kelahiran Yesus itu pagan, berasal dari pagan? Pagan yang mana mempunyai kisah tentang Yesus ini? Jelas ini saudara-saudara ya? Jadi kalau ada orang mengatakan itu perayaan pagan, perayaan kafir, kamu tahu sumbernya dari mana? Kami tahu gereja kami berasal dari abad pertama. Kami tahu asal mulanya dari mana. Kamu dapat dari mana? Ya. Nah, itulah saya perlu menjelaskan ini supaya kalau saudara baca, saudara sudah tahu keterangannya. Nah, itu keterangan untuk Natal ini. Mas Kris, tolong matikan untuk yang kedua sekali. Matikan, nyalakan lagi.